Membaca dalam bahasa Inggris mudah-mudah saja sih. Tapi kok pas ngomong bahasa Inggris sulit banget ya? Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan pada video kali ini, aku ingin membahas suatu fenomena lain lagi. Bagi kalian yang sedang belajar bahasa Inggris ataupun di kalangan orang-orang yang lagi belajar bahasa Inggris. Aku sering banget dengar, kenapa ya orang itu sulit banget ketika mereka ngomong bahasa Inggris. Sebelum aku akan lanjut membahas fenomena ini, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu guys, bahwa menurut aku pribadi, setiap orang itu memiliki kemampuan dan keunggulan yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin kemampuannya lebih cepat mereka tangkap ketika mereka mendengarkan sesuatu dalam bahasa Inggris, tetapi ada juga orang yang kemampuannya lebih cepat ketika mereka ngomong dalam bahasa Inggris. Nah, aku adalah salah satu contoh pelajar bahasa Inggris yang lebih suka dan lebih tertarik ngomong bahasa Inggris ketimbang mendengarkan dalam bahasa Inggris. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita samaratakan kepada semua pelajar bahasa Inggris ya. Sekarang aku ingin lanjut membahas dengan kalian dan aku akan membagikan sudut pandang pribadi aku. Kenapa orang-orang itu ada yang kesulitan dalam ngomong bahasa Inggris. Bahkan banyak orang yang aku sering dengar itu ya, apalagi yang di Indonesia, itu sulit ngomong bahasa Inggris. Menurut aku, alasan pertama kenapa banyak orang sulit berbahasa Inggris itu karena bahasa Inggris itu sebenarnya bahasa yang cukup sulit untuk dipelajari. Iya, kalian tidak salah dengar. Hanya saja kita sangat beruntung kalau kita berada di generasi di dunia yang sudah sangat canggih. Jadi, ada banyak sekali akses yang memungkinkan kita untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah, ketimbang mungkin bagi mereka yang belajar bahasa Inggris berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mungkin kalau kita terlahir di generasi di tahun 1940-an atau 1950-an, perjuangan untuk belajar bahasa Inggris itu akan berbeda, jauh berbeda dengan perjuangan kita pada saat di generasi sekarang. Karena mungkin di saat itu, di generasi zaman dahulu, kita tidak memiliki media sosial. Tetapi karena sekarang kita memiliki media sosial dan era globalisasi yang sudah ada di mana-mana, sehingga kita tidak ada alasan lagi untuk kita mengatakan bahwa bahasa Inggris ini terlalu sulit. Malah dengan adanya media sosial dan segala macam kecanggihan yang ada di dunia ini, kita akan merasa mudah untuk belajar bahasa Inggris karena sudah ada banyak akses di zaman sekarang. Kenapa aku bilang bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa yang aku bisa katakan sulit untuk dipelajari? Karena bahasa Inggris itu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Contohnya saja, dalam bentuk pelafalan, cara pelafalan kata-kata dalam bahasa Inggris itu jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Kebanyakan hampir semua kata dalam bahasa Indonesia itu akan dieja atau dilafalkan seperti layaknya kata-kata dalam bahasa Indonesia itu tertulis. Namun dalam bahasa Inggris, cara pengucapan kata itu berbeda-beda. Terus banyak juga kata-kata dalam bahasa Inggris itu yang banyak sekali pengecualian. Misalnya kata heard, hurt. Kalau kalian secara sekilas mendengarnya, itu sama aja bunyinya kan. Dan kalau kalian tidak mengerti kapan kata itu diucapkan dalam konteks tertentu, kalian pasti akan kebingungan gitu. Karena secara sekilas, apalagi kalau orang yang udah fasih berbahasa Inggris ataupun penutur asli bahasa Inggris ngomongnya cepat banget, pasti kalian akan kewalahan. Ini artinya kemana gitu. Kemudian bahasa Inggris itu juga memiliki tenses atau konteks keterangan waktu. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita bilang, aku pergi ke pasar kemarin hari, ya kita tidak ada perubahan kata kerja yang terlalu menonjol gitu. Tapi dalam bahasa Inggris, kata kerja itu akan berubah berdasarkan dari keterangan waktu yang kita ucapkan. Makanya ada present progressive, ada future tense, ada past tense, ada past progressive, dan lain sebagainya. Belum lagi dalam kata-kata benda bahasa Inggris itu, ada juga kata benda yang dikatakan dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Atau yang biasa kalian mungkin sering dengar dengan istilah uncountable versus countable nouns. Dan masih ada banyak lagi elemen-elemen bahasa Inggris yang membuat bahasa Inggris itu sulit untuk dipelajari. Tetapi bukan tidak mungkin untuk kalian pelajari ya. Jadi bedakan sulit dan tidak mungkin.
pasti mungkin untuk kalian pelajari. Alasan yang kedua, kenapa banyak orang yang kesulitan ngomong atau bicara dalam bahasa Inggris, itu karena pengaruh dari lingkungan. Misalnya orang Indonesia ya, secara keseluruhan gitu. Apalagi kita yang lahir dan besar di Indonesia seperti aku gitu. Di lingkungan kita ini ya kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa aku pribadi, aku lahir di lingkungan yang tidak selalu berbahasa Inggris 24 jam. Jadi ini bisa menjadi salah satu faktor yang menantang kita untuk bisa berbicara bahasa Inggris secara lancar. Kalau misalnya aku lahir di Amerika Serikat dan aku tinggal di sana bertahun-tahun, pastinya otomatis bahasa Inggris aku akan jauh lebih lancar gitu dan lebih fasih. Bahkan bahasa Inggris itu akan menjadi bahasa pertama aku karena aku terlahir aku terlahir di lingkungan yang berbahasa Inggris gitu 24 jam. Dan mungkin kebanyakan dari kalian yang menonton video ini yang dari Indonesia mengalami hal yang sama kan, atau berada di situasi yang mungkin mirip dengan aku. Karena untuk kita menguasai suatu bahasa, itu ada sesuatu yang harus kita biasakan gitu. Nah, kalau misalnya kita terlahir di lingkungan yang berbahasa Inggris setiap hari, tentunya itu secara tidak langsung akan membuat kita terbiasa dengan bahasa tersebut. Sehingga kemampuan kita berbahasa Inggris akan semakin baik. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau kita sekarang berada di Indonesia, apakah bahasa Inggris kita tidak akan berkembang? Tentunya tidak dong. Walaupun kita berada di lingkungan yang tidak berbahasa Inggris, di lingkungan yang berbahasa Indonesia, tapi kita masih bisa memperbaiki kemampuan bahasa Inggris kita. Kita bisa ikut les, ya. Les itu adalah salah satu contoh lingkungan yang mendukung kita untuk kita berbahasa Inggris. Ataupun kalian mengikuti komunitas-komunitas bahasa asing. Nah, walaupun kita berada di lingkungan yang seperti ini, seperti Indonesia yang tidak selalu menggunakan bahasa Inggris dalam interaksi sehari-hari, namun kita bisa tetap menemukan komunitas-komunitas yang mendukung kita untuk kita semakin baik dalam berbahasa Inggris. Aku bahkan sekarang sudah sering banget melihat komunitas-komunitas secara daring. Apalagi di zaman sekarang kan, setelah masa pandemi, terjadilah inovasi baru di mana banyak orang sekarang membuat atau menciptakan komunitas-komunitas belajar bahasa Inggris secara online, secara daring, lewat aplikasi-aplikasi Zoom, dan lain sebagainya. Jadi, kalian bisa manfaatkan lingkungan-lingkungan yang seperti itu untuk kalian terus mengasah kemampuan bahasa Inggris kalian. Hal yang ketiga yang menurut aku menjadi alasan kenapa banyak orang sulit berbicara atau ngomong dalam bahasa Inggris, orang itu sendiri ya jarang ngomong. Jadi ini adalah alasan yang lebih internal ya, lebih ke diri sendiri gitu. Aku selalu menjelaskan di video-video aku sebelumnya bahwa faktor terbesar kita mau maju dalam bahasa Inggris atau tidak itu adalah dari diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri yang mengambil keputusan untuk kita belajar bahasa Inggris atau tidak gitu. Aku selama bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, aku sering melihat teman-teman aku yang juga berproses dalam belajar bahasa Inggris, yang sering mengeluh kemampuan bahasa Inggris mereka. Itu katanya mereka sulit banget dalam berbahasa Inggris. Nah, setelah aku tanya dan gali lebih dalam, ternyata karena mereka malu untuk berbicara dalam bahasa Inggris, takut mungkin salah dalam berbahasa Inggris, atau mungkin mereka kaku dalam berbahasa Inggris, karena mereka mungkin terbiasa hanya mendengarkan atau mengonsumsi konten-konten mungkin di media sosial yang berbahasa Inggris, tapi mereka tidak mempraktekkan secara langsung dari mulut mereka sendiri. Ingat loh, kita itu belajar bahasa supaya kita bisa berkomunikasi. Jadi kalau kita belajar suatu bahasa, belajar bahasa Inggris dan kita tidak pernah berkomunikasi, apa gunanya kita belajar bahasa tersebut kan? Jadi penting banget untuk kita juga melatih cara berbicara bahasa Inggris kita ya dengan sering-sering ngomong dalam bahasa Inggris. Sebenarnya nggak sulit kok untuk kita latihan ngomong bahasa Inggris. Teknik yang aku sering lakukan untuk aku semakin lancar ngomong bahasa Inggris, itu karena aku berada di lingkungan yang tidak selalu berbahasa Inggris ya. Aku itu sering ngobrol di depan kaca kalau aku sendiri di rumah. Memang ini agak aneh ya, tapi cara belajar ini berhasil loh untuk aku. Jadi aku biasanya akan nonton video di YouTube ya aku suka nonton vlog gitu kan, atau story time videos on YouTube. Aku akan nonton video-video mengenai orang-orang yang berbagi cerita pengalaman mereka. Terus aku akan jeda beberapa detik kemudian dan aku akan mengulangi apa yang mereka bilang
di depan kaca supaya aku bisa mengontrol cara pelafalan aku, cara aku ngomong, intonasi aku dalam berbicara bahasa Inggris itu apakah ada naik turunnya, apakah datar, dan itu seperti aku mengevaluasi diri aku sendiri. Ya, aku melakukan teknik tersebut karena aku berada di lingkungan yang tidak selalu berbahasa Inggris. Jadi karena keadaan, aku juga harus mencoba cara tersebut dan untungnya cara itu berhasil. Jadi mungkin kalian bisa mencoba cara yang aku lakukan ini. Tapi memang harus konsisten dan rutin. Intinya di sini adalah kalian harus membiasakan terus untuk berbicara gitu. Harus memang kayak mendorong diri kalian sendiri untuk bisa bicara gitu. Kalau kalian mungkin masih kurang pede berbicara dengan lawan bicara yang udah fasih banget dalam berbahasa Inggris, kalian lakukan saja dengan cara yang aku lakukan. Percaya deh, lambat laun atau seiring dengan berjalannya waktu, kalian akan merasakan ada perubahan dalam kemampuan kalian untuk berbicara bahasa Inggris. Oke guys, jadi itu dulu untuk video kita pada kali ini. Kalau misalnya kalian ada masukan-masukan lain lagi mengenai konten berbahasa Inggris, kalian bisa taruh di kolom komentar, ataupun kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga kalian sehat-sehat dan aman selalu dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.